Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan lebih jauh tentang kebenaran yang menerangi kehidupan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan kita berada di ruangan yang gelap gulita. Di ruangan itu kita hanya bisa merasakan diri kita sendiri, rasa lapar, rasa takut, dan masalah kita. Fokus kita 100% hanya ada pada diri kita sendiri. Tiba-tiba, seseorang menyalakan lampu yang sangat terang. Apa yang terjadi? Kita kaget. Ternyata di ruangan itu kita tidak sendirian. Ada banyak orang lain di sekitar kita. Kita bisa melihat wajah mereka. Kita bisa melihat jika ada yang sedang kesusahan, ada yang butuh bantuan, atau ada yang tersenyum pada kita. Terang kebenaran Kristus melakukan hal yang persis sama dalam hidup kita. Ketika terang itu menerangi kehidupan kita, terang itu akan mengubah fokus dari saya menjadi kamu. Sebelum lampu itu menyala, hidup kita sering kali berpusat pada diri sendiri. Kita menjadi egois. Apa untungnya buat saya? Kenapa dia menyakiti saya? Pokoknya saya dulu yang penting. Ketika terang kebenaran itu menyala, kita disadarkan oleh fakta terbesar. Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu, padahal kita tidak layak. Kesadaran betapa besarnya kita sudah diampuni dan dikasihi, ini secara ajaib meluluhkan keegoisan kita. Kita menjadi melek dan sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang kita, dan akan menumbuhkan kasih dalam kehidupan kita. Kasih yang dimaksud di sini bukanlah sekedar perasaan suka atau simpati. Ini adalah kasih yang aktif, kasih yang berbentuk tindakan nyata. Apa tandanya? Dulu kita mungkin bisa menyimpan dendam atau sakit hati berbulan-bulan. Setelah terang itu menyala, kita sadar dosa saya yang segunung saja sudah diampuni Tuhan. Masa saya tidak bisa mengampuni kesalahan kecil orang lain? Kita jadi lebih mudah melepaskan pengampunan, atau kita jadi lebih peka melihat kebutuhan orang lain. Kita lebih rela memberi, bukan hanya soal uang, tetapi juga waktu kita untuk mendengarkan, tenaga kita untuk membantu, atau bahu kita untuk tempat bersandar. Terang itu membuat kita sadar bahwa kita sendiri pun penuh kekurangan dan diselamatkan hanya oleh anugerah. Jadi, kita berhenti memandang rendah atau menghakimi orang lain yang berbeda atau yang tampak lebih berdosa. Terang kebenaran Kristus seperti mengganti kacamata yang kita pakai. Kita melepas kacamata ego saya dan memakai kacamata kasih Kristus. Seperti yang Alkitab katakan di 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi, kita tidak bisa bilang bahwa kita diterangi oleh Tuhan, sementara hidup kita tidak menyatakan terang itu. Kita tetap membiarkan orang di sebelah kita untuk tetap dalam kegelapan dengan tidak menyatakan kasih dan pengampunan, yaitu terang yang telah kita dapatkan melalui Kristus kepada mereka. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dalam percakapan kita hari ini dengan orang-orang di sekitar kita, seberapa banyak fokus percakapan kita tentang diri kita sendiri? Entah itu keluhan kita, pencapaian kita, ataupun masalah kita. Seberapa banyak kita tulus bertanya dan mendengarkan tentang orang-orang di sekitar kita? Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih telah menyatakan terang-Mu di hatiku. Engkau telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Mu.
Engkau mengasihiku bahkan saat kami masih dalam kegelapan dan mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, luluhkanlah keegoisan kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu yang aktif saat kami melihat orang yang menyakiti kami. Ingatkan kami akan salib-Mu. Saat kami melihat orang yang berkekurangan, gerakkanlah tanganku untuk memberi. Saat kami melihat orang yang kesepian, gerakkan mulutku untuk menyapa dan telinga kami untuk mendengar. Jadikan kami cerminan kasih-Mu yang nyata. Jangan biarkan kami menjadi orang yang berkata, mengasihi Engkau, tetapi menutup mata terhadap saudara kami yang ada di depanku. Dalam nama Yesus, sumber kasih sejati itu kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.